Ini adalah contoh soal tentang sensor getaran. Jadi soalnya seperti ini, ada tipe sensor vibrasi yang memiliki natural frekuensi 4,75 cycle per second atau 4,7 Hz. Di sebuah sensor vibrasi yang kita beli itu memiliki frekuensi 4,75 CPS, yaitu sama dengan Hz karena cycle per detik. Hz kan juga cycle per detik. Dan memiliki domain vektor itu adalah zeta sama dengan 0,65. Nah, yang ditanyakan adalah berapa frekuensi terendah yang dapat diukur dengan 1% error, yang A, yang B, kalau 2% error bisa enggak, atau ketika kita menginginkan persennya 2 error, berapa frekuensi terendahnya. Nah, ketika 1% error juga berapa frekuensi terendah yang bisa kita ukur. Nah, ini diketahui frekuensi naturalnya adalah 4,7 Hz. Kita jadikan radian per detik, yaitu dengan cara menggunakan rumus omega n adalah 2pi kalikan Fn. Ini adalah Fn nya, sehingga omega n adalah 2pi kalikan 4,75 Hz, yaitu 29,83 radian per detik. Ini adalah natural frekuensinya. Kita ubah ke dalam bentuk standar biar bisa dihitung dengan mudah. Nah, sesuai dengan video sebelumnya bahwa rumus yang bisa kita pakai untuk sensor getaran adalah seperti ini. Z itu adalah simpangan sensor getaran, simpangan yang diukur oleh sensor dibandingkan dengan simpangan getaran mesin, atau ini adalah simpangan yang diukur oleh sensornya karena relatif terhadap getaran mesin. Jadi simpangan sensornya itu sama dengan simpangan mesin kalikan R kuadrat dibagi akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Nah, karena ini merupakan sensor dengan frekuensi rendah yaitu 4,7 Hz, berarti dia merupakan seismograf. Kalau dia memiliki natural frekuensi yang tinggi, berarti dia adalah akselerometer, seperti teori sebelumnya ya. Misalkan sampai ribuan, itu berarti sensor ini digunakan untuk mengukur akselerasi. Nah, untuk kasus ini karena frekuensi rendah cuma 4 Hz, berarti dia digunakan sebagai seismograf. Dari rumus ini kita tahu bahwa seismograf itu yang diukur adalah simpangannya. Berbeda dengan akselerometer yang diukur adalah percepatannya. Nah, ini adalah simpangan yang diukur oleh sensor, dan ini adalah simpangan yang diukur oleh sistem sensor, yang ini adalah simpangan yang diukur oleh ini adalah simpangan mesin yang diukur. Nah, idealnya itu simpangan yang terukur oleh sensor itu sama dengan simpangan mesin, sehingga sama persis. Nah, ketika Z sama dengan J, itu berarti ini bernilai 1. Ini adalah idealnya 1. 1 itu berarti dia errornya adalah 0%. Ya, ini adalah FM frekuensi low frekuensi, berarti untuk seismograf. Nah, pada seismograf itu ini tadi ya, ini idealnya itu adalah 1 supaya simpangan yang diukur oleh sensor itu sama dengan simpangan mesinnya. Nah, untuk yang seismograf, karena natural frekuensi itu rendah, berarti nilai R adalah omega per omega n. Omega n nya rendah, sangat rendah, serendah-rendahnya, berarti R nya itu bernilai sangat tinggi. Nah, ketika R nya itu bernilai sangat tinggi, kalau ini dimasukkan ke dalam sini sesuai dengan yang kemarin ya, itu adalah R ini menjadi 1. Karena nanti kalau ini kita asumsikan zeta nya 0, kemudian R nya itu kita masukkan sangat besar, itu akan menjadi Z sama dengan Y kalikan R kuadrat dibagi R kuadrat. Ini adalah 1, sehingga idealnya itu Z sama dengan Y. Jadi simpangan yang terukur oleh sensor itu sama dengan simpangan mesinnya. Berarti ininya itu harus mendekati 1. Itu yang paling ideal. Nah, sekarang kita lihat di grafiknya. Ini ada perbandingan antara outputnya adalah Z, inputnya adalah Y. Ini adalah R nya. Perbandingan antara natural frekuensi yang terukur dengan frekuensi natural dari sensornya.
Nah, kalau kita dimulai dari omega 0 berarti ini 0. R-nya 0 berarti ini mulai dari Z per Z-nya 0. Dimulai dari 0, kemudian ketika resonansi itu menuju tak terhingga, ketika lebih dari yaitu 1, omega D sama dengan omega N. Ketika lebih dari omega N dia akan menuju 1. Ini kalau Z-nya 0. Nah, kemudian kalau Z-nya 1 dia bentuknya seperti ini. Di natural frekuensi dia setengahnya. Begini. Jadi kalau antara 0 sampai 1 berarti nanti akan semakin mendekati gini. Dalam kasus ini dan faktornya adalah 0,65. 0,65 anggap aja yang ini ya. Ini kan 0,25, 0,25, 0,5, 0, sekitar sinilah berarti. Kalau semakin besar mendekati yang satu ini. Nah, idealnya itu adalah ini tadi ya. Z per Z itu sama dengan, ini kan 1, berarti Z sama dengan Z. Berarti Z per Z itu idealnya adalah 1. Ini adalah idealnya. Atau dia 0% error. Nah, kalau pengen 1% error berarti ini penilainya adalah 1,01 atau 0,908 di sini atau di sini di bawah. Nah, karena dia itu 0,65 ya misalkan dia bentuknya mendekati yang satu ini, berarti untuk mencapai 1% minimal itu berarti dia di sini, misalkan di sini ya. Jadi semakin ini frekuensi minimalnya di sini. Kalau misalkan dia bentuknya di zeta mendekati ini, misalkan di sini. Nah, berarti ini misalkan 0,1-nya di sini, misal ini adalah 0,9 0,99 ya. Ya, 0,99. Jadi 1% itu 0,99 atau 1,01. Kan ini 99% atau 101% batasnya. Ya, ini bisa posisinya di sini. Berarti kalau ini berarti misalkan di sini, ini minimalnya di sini. Minimal frekuensi yang terukur. Supaya semakin besar frekuensi berarti nanti semakin mendekati 1. Nah, kalau kurvanya ada di yang ini, berarti untuk mencapai error 1% berarti dia batasnya ada di 1,01 ini. Di sini. Kalau ini semakin besar semakin besar frekuensi yang terukur berarti dia semakin naik, berarti akan lebih dari 101. Nah, berarti kita tidak inginkan, berarti ada dua titik yang kedua ya di sini. Nah, ini juga 1,01 nilainya dan semakin besar frekuensi yang diukur itu akan semakin mendekati 1. Nah, berarti kalau posisi yang ke kurva ini itu frekuensi minimalnya ada di sini. Karena semakin besar dia akan semakin mendekati 1. Nah, kalau bentuk kurvanya ada yang ini seperti ini, berarti frekuensi minimalnya ada di misalkan di sini ya. Misalkan di sini, berarti minimalnya di sini. Karena semakin besar frekuensi yang diukur, dia akan semakin mendekati 1. Jadi tergantung kurvanya, dia di bawah angka 1 atau di atas angka 1. Kalau di bawah berarti dia nanti ketemu satu nilai, yaitu di sini. Itu berarti ini adalah frekuensi minimal yang bisa diukur. Nah, kalau kurvanya itu di atas angka 1, berarti nanti ada dua titik frekuensinya. Nah, yang kita pakai adalah yang sebelah kanan, karena sebelah kanan itu akan, kalau semakin besar nilai R-nya atau semakin besar frekuensi terukur, dia akan mendekati 1. Kalau di sini salah nanti, karena kalau semakin besar nilai frekuensi yang terukur atau semakin besar nilai R, dia akan naik dulu melebihi 101, kemudian dia baru turun. Nah, jadi yang benar adalah yang ini. Yang ini atau yang ini. Tergantung kurvanya yang mana. Kalau nilai R-nya nanti ada 2 berarti yang ini kurvanya, kalau 1 berarti yang ini, yang di bawah 1. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, idealnya itu ini 1. Jadi ketika pengen kita
inginkan 1% error, berarti kita buat Z per Z nya itu adalah 1,01. Kita anggap aja yang ini dulu ya, kita anggap bahwa kurvanya itu dia melebihi dari 1,01, melengkung gini. Nah, sehingga kita gunakan persen errornya itu adalah 1,01 di sini, bukan 0,99 tapi 1,01. Nah, kita hitung supaya maksimal itu 1%, maka nilai Z per Z nya itu adalah 1,01 ini. Nah, nilai Z per Z nya ini 1,1 kita substitusi ke dalam persamaan ini. Nanti ketemu R itu rumusnya seperti apa. Jadi Z per Z itu kita anggap aja X. Nah, ini Z per Z sama dengan R kuadrat bagi 1 ini, sama dengan yang ini. Nah, kita asumsikannya adalah X. Ini kita uraikan. Kita misalkan R kuadrat sama dengan lambda, berarti ketemunya adalah ini. Silahkan dicek kalau ada yang keliru ya. Awalnya dari sini diuraikan, akarnya dihilangkan, dikuadratkan, terus sampai ini koefisien A lambda kuadrat tambah BX, ini B nya sampai X ini berarti B lambda tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita gunakan rumus ABC. Nah, karena kita menginginkan errornya itu 1%, berarti nanti X-nya itu yang pertama kita ganti 1,01. Ini kita ganti 1,01, ini 1,01 kuadrat, ini 1,01 kuadrat. Nah, yang kedua, kita pengen 2%, berarti nanti yang X-nya itu kita ganti 1,02 kuadrat, ini 1,02, X-nya kita ganti 1,02. Nah, sekarang kita mulai dari yang X-nya itu 1,01. Z-nya sudah diketahui 0,05. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan persamaan ini tadi. Itu ketemu nilai 2 lambda. Lambda 1 itu adalah 10,005. Sehingga R1 adalah akar dari lambda, karena tadi kan asumsinya lambda itu sama dengan omega kuadrat. Ya, untuk mencari lambda tadi R kuadrat ya. Nah, ini sama dengan omega per omega n kuadrat. Nah, lambda 1 ketemu 10,005 sehingga R1 3,2657. Nah, ini menggunakan plus dulu, ini menggunakan yang minus yang bawah ini. Ketemunya R2 nya adalah 2,18119. Nah, kita cari yang omega yang terukur. R1 sama dengan omega 1 dibagi omega n, berarti omega 1 nya itu adalah R1 kalikan omega n. Ini kalikan ini, sehingga ini 91,416 radian per detik, sehingga frekuensinya kita bagi 2pi adalah 15,5 Hz. Kemudian ini omega 2 nya adalah 65,0649, sehingga frekuensinya adalah 10,36 Hz. Nah, ini ada dua nilai R, dan karena ada dua nilai R berarti ada dua frekuensi minimal untuk mencapai error 1,01 atau 1%. Nah, R1 itu kan yang lebih besar, R2 lebih kecil. R2 nya 10, R1 nya adalah 15,5. Ini kalau kita kembalikan ke plotnya, berarti yang R2 nya itu yang ini. R2 tadi yang 2, R1 nya yang 3, berarti R1 nya itu lebih tinggi, R2 nya lebih rendah. Ini 3, ini 2, berarti yang ini kita plot di sini, berarti ada ini di dua titik, berarti ini ya, seperti ini bentuknya. Lebih 1, R2 ini yang 2,18, ini adalah yang 3,26, berarti frekuensi minimalnya itu adalah yang ini, R dengan R1 ini. Karena kalau R2 kita tambahkan frekuensinya kan dia lebih dari 1,01 dulu baru dia turun. Nah, untuk mencapai maksimalnya 1,01 berarti yang di sini ke kanan. Itu dengan R1 yang digunakan. Nah, R1 3,26 itu ketemunya R1 3,26 itu ketemunya adalah frekuensinya adalah 15,5 Hz. Jadi frekuensi minimal yang bisa kita ukur
dengan error 1% itu adalah 15. Ini frekuensi minimalnya. Kurang dari itu errornya lebih dari 1%. Lebih dari 15,5 Hz dia errornya kurang dari 1%. Nah, sekarang bagaimana dengan yang errornya itu maksimal 2%? Nah, supaya errornya maksimal 2%, kita ganti X-nya itu 1,01, kita masukkan ke dalam persamaan lambda 1, lambda 2 tadi, seperti yang ini tadi ya. Ini. Kita ganti X-nya itu 1,02. Nah, yang terjadi adalah nilai angka dalam angka itu minus, berarti tidak mungkin tercapai dengan error itu 1,02. Berarti tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Kita cek, berarti dia melebihi dari puncaknya. Kita cek R atau ya R puncaknya. Kalau kita ingat-ingat lagi, ini untuk yang kurva yang apa? Yang support motion ini yang sebentar. Ini yang support motion. Nah, ini kan gini. Ini suspensi bekerja, kalau diingat-ingat ya. Yang ini berarti yang seperti yang kasus kita yang ini. Yang support motion ini yang nah, yang support motion kan dimulai dari 1. Kalau yang kasus kita ada dimulai dari 0. Nah, untuk yang support motion, kalau kita ingat-ingat bahwa omega D, frekuensi terendah untuk omega n akar 1 min zeta kuadrat. Nah, untuk mencari puncaknya ini, untuk yang support motion, itu omega puncaknya sama dengan omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat. Ada 2 zeta mirip-mirip ya. Nah, bagaimana dengan yang kasus kita? Kasus kita, karena rumusnya sedikit berbeda dengan support motion, itu omega P-nya itu seper ya. Omega P, omega puncak itu sama dengan omega n di per 1,2 zeta kuadrat, sehingga R puncaknya omega P per omega n itu sama dengan seper akar 1 min 2 zeta kuadrat. Jadi ini maksudnya ini. Di sini puncaknya. Ini adalah RP. Nah, kita cek, kita masukkan nilai zeta-nya, dan ketemu RP-nya itu 2,54. Nah, dengan RP 2,54 itu Z per Y-nya adalah 1,0122. Nah, sehingga maksimum error yang bisa dicapai adalah 1,22%. Jadi untuk yang 2%, 1,02. Kan 1, maksimal 1,22. Jadi untuk yang 1,02 itu tidak tercapai. Karena ini lebih besar dibanding dengan maksimumnya, titik maksimumnya. Nah, dengan demikian yang 2% tidak ada hasilnya karena dia melebihi dari puncak, berarti dia ini adalah 1,22. 1,22. Ini kalikan 1,22% maksimal error. Iya. 1,22. Untuk 2%-nya berarti 12 ya. 100,02. Maksimalnya ini 1,01. 1,012. Jadi
dengan tadi yang ditanyakan di sini posisinya yaitu 1,02, sehingga di atas puncaknya. Ini puncaknya ini adalah 1,012, dengan yang diharapkan itu adalah 1,02. Jadi yang ini di atas dari nilai puncaknya, jadi tidak mungkin ketemu nilai R nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.